Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 836, Petir 10.000 Pedang dan Feng Shen. Bersenandung. Segera, ada pilar cahaya ke segala arah dari Sekte Zhengyang, dan penghalang gunung yang sudah kuat menjadi lebih kuat lagi. Ledakan. Guntur hukuman dewa menjadi lebih ganas, semua jenis guntur datang dari ketiadaan, seperti air terjun yang jatuh, dan tanpa kecuali, semuanya menghantam penghalang perlindungan gunung Zhengyangzong, memicu percikan api yang terang. Engah. Di atas ketinggian 100.000 kaki di langit, penampilan Ye Chen juga sangat memalukan. Dia adalah orang yang harus dirampok, dan guntur tidak ada bandingannya. Setiap kali dia jatuh, darah dan tulangnya akan beterbangan. Kekuatan menguasai, saya khawatir dia akan jatuh ke dalam kehampaan sejak lama. Nak, santai saja. Suara Taiksu Gulong terdengar di lautan ilahi Ye Chen. Pada saat Ye Chen bergegas keluar, Taiksu Gulong meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi jiwa naga, dan bersembunyi di lautan Dewa Ye Chen. Jika tidak, dia akan tinggal di Sekte Zhengyang, dan dia akan dipukuli habis-habisan. Dimengerti. Ye Chen menghancurkan petir dengan satu pukulan, dan menggeliat di lautan guntur seperti naga. Ledakan. Paong. Bang. Petir hukuman Tuhan yang jatuh dari 9 surga menjadi semakin ganas. Bahkan penghalang pelindung yang diperkuat oleh Sekte Zhengyang masih hancur. Selama periode itu, banyak murid dan tetua dengan kultivasi yang lemah berubah menjadi abu di tempat. Tutut. Melihat pemandangan yang luas ini, Gu Santong dan yang lainnya yang telah mundur melampaui kesengsaraan surgawi menghela nafas. Saya belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang menggantung selama bertahun-tahun, sungguh menakjubkan saudaraku. Hal yang paling memalukan bukanlah ini. Nenek moyang keluarga Su mendecakkan lidahnya, hal yang paling memalukan adalah dia menarik seluruh Sekte Zhengyang ke dalam tanggapan pasif. Selain itu, anak ini sangat pintar. Zhong Kui membelai janggutnya dan tersenyum, berlari ke ketinggian 100.000 kaki. Pada ketinggian ini, serangan Void Killing Formation Zhengyangzong tidak dapat mengenai sama sekali, tetapi Thunder Tribulation It dapat dilakukan dengan benar. Raja Falun harus memuntahkan darah kali ini. Guru Heng Yue tertawa terbahak-bahak. Dalam hal kekuatan tempur, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya, tetapi bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia tidak berani membunuh Ye Chen dengan mudah, jadi dia hanya bisa menonton, dan bahkan pasukan Yin Ming diambil kembali olehnya. Kesengsaraan surgawi adalah musuh dari kematian Jenderal Yin Ming. Jika dia tidak mengambilnya kembali, dia akan bahagia setiap menit. Sangguan Xuanjiang juga tertawa. Perintahkan ketiga pasukan dan bersiaplah untuk melawan balik setiap saat. Nenek moyang Tianzong segera berkata, jika malapetaka Ye Chen benar-benar dapat menembus penghalang perlindungan Gunung Zhengyangzong, maka pertempuran ini akan jauh lebih mudah. 10.000 pedang Cao Zong. Saat semua orang berbicara, Ye Chen, yang berada di lautan guntur, telah mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke bawah. Segera, 10.000 pedang mengaum, terbang ke langit, masing-masing dikelilingi oleh guntur, ganas dan tak tertandingi. Melihat Sutian dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang sangat luas, ratusan juta pedang turun dari langit, masing-masing dikelilingi oleh guntur, dan cahaya ilahi bersinar. Dunia yang sudah gelap menjadi sangat terang karena kekuatan magis ini. Di bawah, Falun Wang dan yang lainnya terlihat jelek, tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus memperkuat penghalang. Di bawah perhatian semua orang, ratusan juta pedang guntur menghantam penghalang perlindungan Gunung Sekte Zhengyang tanpa urutan tertentu. Paon. Suara benturan logam sangat menusuk telinga, dan seluruh Sekte Zhengyang bergetar. Namun, meskipun 10.000 pedang Cao Zong Ye Chen sangat kuat, dia masih gagal menembus penghalang perlindungan Gunung Zhengyangzong, tetapi Ye Chen, yang berada di lautan guntur, terhempas oleh bencana guntur satu demi satu. Gulungan. Stabil dan mantap, Ye Chen tiba-tiba menghancurkan guntur yang datang dengan pukulan. Untuk sesaat, Ye Chen melirik ke bawah, dan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Sial, apakah pesona perlindungan Gunung Zhengyangzong juga tergantung seperti ini? Hukuman guntur kesengsaraan surgawi telah diretas begitu lama dan tidak dapat dipatahkan.
Ada Fa Lunwang dan banyak alam semu yang bertanggung jawab atas formasi, itu bukan tirani biasa, kata Taeksu Gulong dengan santai. Memaksaku untuk melakukan gerakan yang lebih besar. Ye Chen mengertakkan giginya, dan segera menjadi kejam. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang langit merah, lalu berbalik dan menukik ke bawah. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi keemasan, bahkan di lautan guntur, dia sangat menyilaukan, bergegas turun dari ketinggian 100.000 kaki, dia seperti cahaya dewa keemasan, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, kecepatannya meningkat, kekuatannya menyatu, dan pikirannya menjadi unik. Wanjian Fengshen. Ye Chen memarahi dengan ringan di dalam hatinya, dan mengarahkan pedangnya lurus ke bawah. Saat dia menyelam, ada ratusan juta petir yang datang bersamanya, menuju pedang Cixiao. Pada saat ini, Feng Shen Jue dan Wanjian Guiyi sangat cocok satu sama lain. Baik Feng Shen Jue dan Wanjian Guiyi adalah ulti serangan tunggal, berfokus pada kekuatan penusuk yang tak tertandingi, tetapi sekarang diberkati dengan kekuatan guntur, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Tujuan Ye Chen sangat sederhana, yaitu untuk mendobrak penghalang perlindungan Gunung Zengyangzong, dan hanya dengan cara ini dia dapat menggunakan kekuatan petir hukuman Tuhan untuk merusak Zengyangzong. Kesempatan ini bisa dikatakan sekali dalam 1000 tahun. Zeng bersenandung. Pedang cakrawala merah berdengung dan bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan tekanan sebesar itu, bilahnya sudah mulai retak. Sial, kenapa anak itu turun? Jauh di langit, Gu Santong dan yang lainnya melirik ke langit, di mana ada cahaya keemasan yang tak tertandingi menukik ke bawah. Melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen. Sungguh pedang yang mendominasi. Bahkan konsentrasi Du Guao terkejut. Feng Shen Jue dan Wan Jian Guiyi adalah ultimatum serangan tunggal, dan mereka telah menambahkan kekuatan petir hukuman dewa. Tampaknya dia ingin menerobos penghalang perlindungan Gunung Sekte Zengyang dengan satu pedang. Nenek moyang Tianzong merenungkan dengan tangisan, masih ada pandangan takjub di mata tua itu. Bahkan jika pedang ini tidak dapat menghancurkan penghalang perlindungan Gunung Zengyangzong, saya pikir kita harus mundur saja. Pendeta Tao Wuya terbatuk datar. Zeng. Sementara semua orang berbicara, Ye Chen benar-benar terbang melewati mereka seperti guntur emas, mendekati penghalang pelindung Sekte Zengyang di bawah. Setiap kali dia turun satu kaki, kekuatan Wanjian Fengshen meningkat 1 poin. Apa itu? Para pembangkit tenaga listrik Sekte Zengyang yang mencoba yang terbaik untuk melawan hukuman Dewa Guntur semua mengangkat kepala mereka untuk melihat kehampaan, dan mata mereka tertuju pada cahaya keemasan yang lebih menyilaukan daripada guntur. Pada saat ini, cahaya keemasan itu mendekat seperti cahaya ilahi. Wanjian Fengshen. Di atas langit, suara Ye Chen bergema di langit dan bumi bersamaan dengan gemuruh guntur. Dengan kecepatan seperti itu, kekuatan seperti itu, dan kekuatan seperti itu, pedang paling puncak Ye Chen sejak dia berlatih Taoisme menembus penghalang perlindungan Gunung Zengyangzong. Klik. Di tempat, penghalang Gunung Zengyangzong ditembus, dan dengan lubang sebagai pusatnya, perisai penghalang menyebar ke segala arah, hingga seluruh penghalang gunung runtuh. Ledakan. Ledakan. Pesona itu rusak, dan guntur hukuman dewa juga jatuh. Engah. 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 Segera, Sekte Zengyang mengalami kerusakan, tanpa perlindungan penghalang gunung, pegunungan Lingshan runtuh satu demi satu, dan sosok itu berubah menjadi abu terbang. Cepat, tinggalkan Zengyangzong. Teriak Cheng Kun dengan marah, sambil menyesali bencana guntur, dia melangkah keluar dari Sekte Zengyang selangkah demi selangkah, dan melarikan diri dari cakupan bencana langit dengan kecepatan tercepat. Seperti dia, satu demi satu orang melarikan diri satu demi satu, dan Raja Falun yang perkasa bahkan mengorbankan senjata ajaib yang menakutkan, menelan banyak murid dan tetua dari Sekte Zengyang, dan keluar dari Sekte Zengyang Lingshan. Kemana harus pergi? Ye Chen, yang seperti binatang buas, langsung mengejarnya. Laut guntur kesengsaraan surgawi bergerak bersamanya. Para tetua dan murid dari Sekte Zengyang yang berlari perlahan tenggelam di tempat. Setelah lautan guntur berlalu, istirahat hanya sepotong abu terbang. Bunuh aku. Cheng Kun, dengan geram, segera memerintahkan. Sebelumnya, karena Ye Chen berada di ketinggian 100.000 kaki, lingkaran serangan tidak dapat mengenainya, dan Ye Chen dari Sekte Zengyang juga tidak dapat membunuhnya. Sekarang Ye Chen telah turun, tentu saja dia tidak akan melakukannya, biarkan dia pergi dengan mudah. Segera, orang kuat dari Sekte Zengyang menyerang Ye Chen dari kejauhan, baik dengan mengendalikan senjata spiritual mereka atau menggunakan kekuatan supernatural mereka. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan lari.
Meskipun dia sekarang dibebani dengan bencana guntur, dia masih memiliki pengetahuan diri. Tidak sedikit alam surga semu Zeng Yangzong. Jika dia tidak bisa memotong orang-orang kuat ini menjadi abu terbang, dia akan menderita serangan gila mereka. Kesengsaraan surgawi dapat menyerang orang, tetapi tidak dapat menyerang teknik rahasia dan kekuatan supernatural. Meskipun laut guntur kesengsaraan surgawi sangat tangguh, ia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dengan cara ini, Ye Chen hanya bisa berlari, dan dia tidak bisa berlari terlalu lambat. Jika dia berlari terlalu lambat, sekelompok pembangkit tenaga tingkat surga akan membanjiri dia dengan serangkaian gerakan besar, dan dia akan diledakkan. Potongan di tempat. Pada saat itu, seperti binatang buas, Ye Chen membawa guntur untuk memanjat langit lagi, terbang ke Tian Xiao, dan membunuh Wan Zhang Sutian. Namun, saat Ye Chen menstabilkan sosoknya, pemandangan aneh muncul. Melihat Sutian dari kejauhan, hanya ada lautan guntur yang mengambang di sana, tetapi tidak ada guntur yang turun dari Sutian. Apa situasinya? Ye Chen tertegun sejenak, dan tanpa sadar menginjak lautan guntur. Begitu banyak orang berada dalam jangkauan kesengsaraan surgawi, jangan malas, adil retas untukku. Namun, teriakannya diabaikan oleh lautan guntur, dan masih belum ada guntur yang turun dari langit lagi. Apa yang terjadi? Gu Santong dan yang lainnya di sini juga tampak bingung, bukankah itu dalam lingkup bencana, apakah mereka harus menanggapi bencana secara pasif? Tidak lagi memotong. Orang-orang di Zeng Yangzong juga memandang Sutian dengan mata penuh keheranan. Lautan guntur berada tepat di atas kepala mereka di Sutian. Guntur mengamuk, tetapi tidak menyerang. Tiba-tiba, langit dan bumi, yang masih penuh guntur beberapa saat yang lalu, menjadi sangat sunyi saat ini. Semua orang memandang Sutian dengan bingung. Bencana guntur Ye Chen sepertinya lelah dan ingin beristirahat. Sangat bagus. Tiba-tiba, suara kemarahan memecah kesunyian, dan cahaya ungu keemasan melesat ke langit. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Raja Falun. Sejak bencana guntur berhenti, dia secara alami akan naik dan membunuh Ye Chen. Brengsek. Knife Emperor dan yang lainnya baru saja bereaksi dan membunuh mereka satu per satu. Hentikan mereka. Segera, dengan lambaian tangan Raja Falun, cahaya ilahi memenuhi langit, dan pasukan Yin dan Ming dipanggil lagi, menutupi langit dan menutupi bumi. Blokir mereka. Nenek moyang Tianzong berteriak, dan pasukan koalisi 4 partai segera datang dari segala arah. Raja Falun ingin membunuh Ye Chen. Tentara Ming, beri Kaisar Dao dan yang lainnya waktu untuk mengepung dan membunuh Falun Wang. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Falun Wang terlalu cepat, dia sudah sangat dekat dengan Lei Hai, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Ye Chen di langit ketika Kaisar Pedang dan yang lainnya tiba. Namun, sebelum dia benar-benar menginjakkan kaki di lautan guntur, sebuah tombak menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus angkasa seperti sinar cahaya. Pertempuran Raja Halberd. Tubuh Falun Wang bergetar, seolah dia mengenali tombak itu. Chapter 837, 1 vs 4. Pertempuran Raja Halberd. Tubuh Wang bergetar melihat tombak besar, pikirannya masih kesurupan sejenak. Dulu, kepalanya dipenggal oleh tombak ini. Di masa lalu, dia bersaing dengan pemilik tombak besar ini untuk dunia. Sekarang, melihat Zhan Wangji lagi, bagaimana dia bisa tenang? Sesaat kemudian, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sutian. Di sana, seorang pemuda berbaju zirah sedang berjalan selangkah demi selangkah, langkahnya sangat aneh, dia bisa menjangkau ribuan kaki dalam satu langkah, dan sosoknya seperti hantu. Rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bintang, langkah kakinya mantap dan kuat, sosoknya sekuat gunung, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan baju zirahnya bersinar terang. Akan membuat langit bergetar. Melihat wajah pemuda berbaju zirah itu, Raja Surga sejenak kesurupan, seolah-olah melihat seorang teman dekat dari zaman kuno. Kamu bukan Xiao Zhan. Masih beberapa saat kemudian, Raja Surga memandang pemuda berbaju zirah itu dengan acuh tak acuh. Aku Xiao Chen, putra Raja Perang. Pemuda lapis baja itu berhenti dan berdiri di depan lautan guntur Ye Chen, memegang tombak Raja Perang di tangannya. Meskipun dia bukan Raja Perang, dia seperti Dewa Perang. Putra Raja Perang. Ye Chen, yang masih bertarung melawan guntur di lautan guntur, terkejut, dan mengambil waktu sejenak untuk melirik Xiao Chen yang berdiri di depan Raja Langit. Punggungnya sekuat gunung, seperti gunung yang tidak pernah bisa diatasi.
Ini benar-benar tak tertandingi. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya, kekuatan tempurnya sama sekali tidak kalah dengan putra Kaisar Timur. Xiao Chen, bagus, bagus. Ketika Ye Chen kagum, Raja Asteris tertawa dengan tidak hati-hati, suaranya seperti guntur menderu, mengguncang langit, terlalu banyak orang tidak tahan tekanan, mereka terjebak di tempat dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Xiao Zhan, kamu memenggal kepalaku di masa lalu, tapi hari ini aku tidak akan membiarkanmu memiliki putra atau cucu. Raja berdarah meraung, dan momentum yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Mereka semua menabrak lubang besar, dan kekuatan tempur mereka membuat Dao Huang yang mendatangi mereka semua mengubah ekspresi mereka. Apakah ayah bertarung melawan musuh yang begitu kuat saat itu? Gumam Xiao Chen, auranya juga meningkat dengan cepat, darah mengalir dari seluruh tubuhnya, dan semangat juangnya yang menakutkan meledak. Membunuh. Wang berteriak dengan keras, mengangkat telapak tangannya ke langit, memegang bintang-bintang di tangannya, dan menekan Xiao Chen. Mungkin itu terlalu kuat, dan kehampaan itu dihancurkan sedikit demi sedikit. Perang. Dengan raungan yang mengguncang langit, Xiao Chen segera mengayunkan Zanwang Halberd, membelah langit dan bumi dengan tombak tersebut. Paung. Raja Perang Halberd bertabrakan dengan cetakan tangan Raja Surga, dan terdengar suara dentang. Xiao Chen, yang tak tertandingi dalam kekuatan tempur, terkejut kembali di tempat, dan Raja Perang Halberd di tangannya gemetar bahkan lebih lagi, kekuatan yang tidak aktif pulih dengan cepat. Membunuh. Wang menggertak dirinya lagi untuk membunuh, tangan kirinya mengembangkan Yin dan Yang, dan mengembangkan Qian Kun, kekuatan gaibnya sangat misterius dan sangat kuat. 8 pemborosan dipotong. Kaisar Pedang adalah yang pertama membunuh, mengayunkan saber naga, dan menebas cahaya pedang yang tak tertandingi. Gulungan. Wang memarahi dengan ringan, dan menamparkan dengan telapak tangan, mengguncang Kaisar Pedang kembali. Skywalk 9 pedang. Du Guao juga terbunuh, dan 9 lampu pedang yang tak tertandingi langsung bergabung menjadi satu, membelah langit dan bumi dengan satu pedang. Gulungan. Mata Wang berkedip, dan tangannya sangat kuat. Dengan satu telapak tangan, itu berisi banyak perubahan magis, dan Du Guao terkejut dan mundur dengan geraman teredam. 9 segel naga besar. Nenek moyang Tianzong baru saja tiba, dan Ling Tian mengambil gambar cetakan telapak tangan yang dikumpulkan dengan metode rahasia ruang evolusi. Gulungan. Wang mendengus dingin, menggenggam alam semesta Yin dan Yang dengan satu kepalaan, dan banyak teknik rahasia terjalin di dalam, bercampur dan unik, menghancurkan segel besar leluhur Tianzong dengan satu pukulan, dan dengan kuat memukul mundur leluhur dari Tianzong. Melihat hal tersebut, Xiao Chen, Dao Huang, dan Du Guao datang dari 3 arah, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Nenek moyang Tianzong yang menstabilkan sosoknya juga bergabung dalam lingkaran pertempuran, dan keempatnya bergabung untuk melawan Asteris Raja. Raja Asteris benar-benar seperti raja di dunia. Dia bertarung melawan 4 orang sendirian, tetapi dia tidak kehilangan angin sedikit pun. Kekuatan tempurnya telah mendekati alam surga tanpa batas. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan pertempuran tak berawak sangat luas, langit mengaum, bumi retak, retakan angkasa ada di mana-mana, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, membingungkan dunia. Bergantung pada. Melihat adegan ini, Ye Chen, yang masih berjuang melawan perampokan guntur di lautan guntur, sangat terkejut. Siapa Kaisar Pedang? Kaisar Pedang. Siapa Du Guao, penguasa pedang? Siapakah Chu Changzong, orang bijak luar angkasa? Siapa Xiao Chen, putra Raja Perang? Kekuatan bertarung keempat orang ini tidak ada duanya di Dacu, dan mereka berempat bekerja sama, tetapi mereka hanya bisa menandingi kekuatan Raja Qin Zhan. Kekuatan bertarung Raja Qin sangat tak tertandingi. Musuh besar Raja Perang di masa lalu tidak sesederhana yang dikatakan. Ye Chen sangat tersentuh. Meskipun dia telah maju ke alam semu surga sekarang, jarak dengan Raja Surga masih terlalu jauh. Jauh. Berpikir dalam hatinya, dia sudah mundur dengan cepat, karena adegan pertarungan antara Raja Segala Raja dan Raja Pedang terlalu besar, dan dia yang masih melintasi malapetaka, jaraknya terlalu dekat, dan kemungkinan besar terpengaruh. Dia tidak berpikir untuk melihat sekeliling sampai dia berhenti dalam kehampaan. Perang dimulai lagi, dan kali ini, tentara Zheng Yangzong juga bergabung, karena penghalang pelindung gunung Zheng Yangzong telah rusak, dan mereka tidak memiliki penghalang untuk dilampirkan. Namun, karena bergabungnya mereka, tekanan dari 4 pihak kekuatan koalisi berlipat ganda.
Hentikan perlawanan, aku bertanggung jawab atas hidup dan matimu. Suara Jining Xuang seperti suara alam telah terdengar, berdiri dalam kehampaan, seperti seorang ratu, suaranya penuh ketidakpedulian dan keagungan. Menipu tuan dan menghancurkan leluhur, dan mencari kematian. Yin Zhou sangat marah, dan membunuhnya seperti hantu, ingin mengambil nyawa Jining Xuang. Lawanmu adalah aku. Atasan Xuan Jiang muncul entah dari mana, dan memukul punggung Yin Zhou dengan telapak tangan. Dari arah lain, Zhong Kui, Zhong Jiang, dan Zhong Li juga datang berturut-turut, menghalangi 3 leluhur dari Sekte Zhengyang. Tidak hanya mereka, terlalu banyak orang tua bergegas ke dunia ini, masing-masing berada di surga semu alam. Pada saat kritis seperti itu, pasukan sekutu dari kuartet tidak akan membiarkan Jining Xuang membuat kesalahan, karena keberadaannya dapat membuat sekte pasukan sekutu dari Sekte Zhengyang berpaling dalam sekejap, yang sangat penting di sini. Zheng Yangzong juga mengetahui hal ini, jadi dia ingin segera membunuh Jining Xuang. Oleh karena itu, yang satu ingin membunuh dan yang lainnya ingin melindungi, dan kedua belah pihak memulai huru-hara yang mengejutkan dengan Jining Xuang sebagai pusatnya. Komandan Yang Zhen, pertempuran ini tidak ada artinya. Demi nenek moyang kita dan kemakmuran generasi mendatang, Ning Xuang memintamu untuk menyerah. Jining Xuang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi melihat ke langit dari kejauhan, matanya yang indah bersinar terang itu jatuh pada Yang Zhen yang terlihat kesepian dan tidak berniat berkelahi. Apakah kamu yakin bisa membuat kami tetap hidup? Yang Zhen menatap Jining Xuang dengan tenang. Dia mampu menyatukan kuartet dalam waktu 1 tahun, bukan karena gelar dan Seng Sasen, tetapi karena pikiran dan keberaniannya sebagai seorang kaisar. Jining Xuang berbisik, ini adalah jawabanku. Aku mengerti. Yang Zhen menarik napas dalam-dalam, matanya yang kesepian dan ragu-ragu tiba-tiba bersinar terang. Mereka yang bersedia mengikutiku, berdiri di belakangku. Suara Yang Zhen bergema di seluruh dunia, baju besi muncul di tubuhnya lagi, dan sebuah tombak muncul di tangannya, mereka yang tidak ingin mengikutiku, sampai jumpa di medan perang. Suara Yang Zhen begitu kuat sehingga banyak biksu Zheng Yangzong yang masih bertarung tanpa sadar berhenti menyerang, dan banyak orang yang telah mengangkat pedang pembunuh mereka dengan tangan tertancap di udara. Melihat ini, Cheng Kun, yang bertarung dengan Yang Dingtian di sisi lain kehampaan, sangat marah. Yang Zhen, kamu berani bergabung dengan musuh dan memberontak melawan sekte, datang ke sini dan bunuh aku. Chapter 838, Belas Kasihan di Medan Perang. Mendengar ini, Master Aula utama dari Sekte Zhengyang datang dari segala arah, semuanya memiliki wajah muram. Namun, pasukan sekutu kuartet juga mengeluarkan banyak tokoh, membantu Yang Zhen memblokir Master Aula utama di Zhengyang. Mereka melihat dengan sangat jelas bahwa prestise Yang Zhen di Sekte Zhengyang saat ini tidak lebih lemah dari Jining Xuang. Memiliki mereka berdua sebagai pelobi akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya, dan melindunginya sangat penting. Komandan, kami. Terlalu banyak orang memandang Yang Zhen, dengan ekspresi ragu-ragu di wajah mereka, tidak tahu apakah mereka harus mendengarkan instruksi Cheng Kun atau Grand Commander Yang Zhen. 3 sekte itu milik satu keluarga, jadi kenapa kamu membelot ke musuh dan memberontak melawan sekte? Suara Yang Zhen dalam dan nyaring, generasi biksuku harus murah hati. Kita bisa mati dalam pertempuran, tapi kita akan melakukannya. Jangan pernah bergaul dengan mereka yang menghujat nenek moyang dan mayat hidup kita. Begitu kata-kata ini keluar, terlalu banyak anggota Sekte Zhengyang terdiam. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Yang disebut Raja Falun memanggil semua leluhur mereka. Ada beberapa leluhur yang pernah memeluk mereka ketika mereka masih muda, tetapi sekarang mereka telah disempurnakan menjadi senjata membunuh. Ini telanjang. Bermain dengan mayat hidup orang mati, tidak ada yang bisa mentolerirnya. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Adapun yang lainnya, poin terpenting adalah terlalu banyak orang yang merasa lelah sejak Xuanzong dari Great Chu berpisah hingga sekarang. Ketiga sekolah tersebut telah saling bertarung dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan Cheng Kun, penguasa Sekte Zhengyang, mereka lebih bersedia mempercayai Ye Chen. Jika tidak, orang suci mereka tidak akan tunduk kepada mereka. Jika tidak, begitu banyak pasukan teroris tidak akan bersatu karena dia. Saya menyerah. Dalam keheningan, seorang lelaki tua perlahan berjalan di belakang Yang Zhen. Penyerahannya langsung memicu reaksi berantai di tempat kejadian, dan sekelompok tokoh datang ke sisi Yang Zhen, jumlahnya di luar imajinasi. Kamu,
Melihat semakin banyak orang berkumpul di belakang Yang Zhen, ekspresi Cheng Kun tiba-tiba berubah ganas. "Cheng Kun, lawanmu adalah aku." Suara Yang Dingtian nyaring, serangannya ganas, dan kekuatan supernaturalnya menguasai. "Bunuh!" Cheng Kun sangat marah, dan dia berhenti berusaha mengendalikan Yang Zhen, dan mencoba yang terbaik untuk melawan Yang Dingtian di langit virtual. Pertempuran itu sangat tragis, tetapi karena Yang Zhen dan Jining Xuang, kekuatan tempur Zheng Yang Zong turun tajam, mereka yang sudah dirugikan, semuanya ditekan oleh pasukan koalisi 4 partai, dan orang-orang mati setiap detik. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di sini, di atas tanah berwarna merah darah, dua sosok terbang bola balik, dan pertempuran itu menghancurkan bumi. Melihat dengan cermat, mereka adalah Liu Yi dan Hua Yun. Tidak jauh, Ni Feng bertemu Han Jun, biografi sejati ketiga dari Sekte Zheng Yang, dan Nan Gongyue menghadapi Bai Yi, biografi sejati keempat dari Sekte Zheng Yang. Murid sejati Sekte Heng Yue lainnya juga menemukan lawan mereka. Namun, perlu disebutkan bahwa apakah itu Liu Yi, Ni Feng Yi atau Nang Gongyue, mereka semua berada di atas angin. Ada alasannya, karena Liu Yi dan yang lainnya telah dipaksa untuk membuka Danhai dan Shenhai oleh Ye Chen dalam arti tertentu, Hua Yun dan mereka tidak lagi berada di level yang sama. Adegan ini benar-benar emosional. Di masa lalu, mereka semua berada di puncaknya, dan 3 kompetisi besar berjalan lancar. Hari ini, reuni ternyata terjadi di medan perang. Engah. Mengikuti serangan pedang Liu Yi, Hua Yun terbang keluar dan jatuh ke genangan darah. Zeng. Ketika Hua Yun terhuyung-huyung berdiri, pedang Liu Yi hanya berjarak 1 inci dari alisnya. Namun, Liu Yi tidak membunuhnya, dia hanya berhenti pada jarak 1 inci. Gambar itu membeku saat ini. Salah satu dari keduanya adalah keturunan Guanglong, pencetus Zheng Yang, dan yang lainnya adalah keturunan Yuji, hidung Heng Yue. Guanglong dan Yuji adalah saudara hidup dan mati, tetapi keturunan mereka, di medan perang tapi itu adalah musuh bebuyutan. Ini seharusnya menjadi ironi, tetapi ironi bukanlah siapa yang lemah dan siapa yang lebih kuat, tetapi kekejaman perang ini dan kemunduran dunia. "Bunuh aku." Lengan Hua Yun menggantung lemah, membiarkan darah mengalir di lengannya. Rambutnya acak-acakan, berdarah, dan matanya yang dalam penuh dengan cahaya redup. Dia telah menyerah untuk melawan, dia tampaknya tidak memiliki keterikatan pada kehidupan, dan hidup dan mati tampaknya tidak ada artinya baginya. Dia adalah keturunan Guanglong, pewaris sejati dari Sekte Zheng Yang, dan dia adalah favorit semua orang. Dia adalah putra surga yang bangga, dia juga memiliki kesombongannya sendiri, dan dia juga memiliki ambisi besarnya sendiri, dan dia berharap menjadi setenar dunia leluhurnya. Namun, ketika dia melihat leluhurnya dikorbankan sebagai boneka pembunuh, dia kecewa dengan sekte yang dia sumpah setia sampai mati. Ternyata ambisi dan pikirannya adalah semacam kejahatan di dunia yang keruh ini. Lelucon besar. Melihat Hua Yun seperti ini, Liu Yi sama sekali tidak mengayunkan pedang pembunuhnya. Untuk Hua Yun, dia tidak bisa berbicara tentang kebencian, dia hanya berpikir bahwa Hua Yun masih muda dan cuek di 3 kompetisi besar, dan tidak ada kematian tanpa akhir di antara mereka. Zeng. Dengan suara pedang pembunuh, dia sudah berbalik sedikit, dan hanya kalimat santai yang kembali, "Kamu dan leluhurku semuanya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa di dunia. Sebagai keturunan mereka, itulah kehormatan kami." Mendengar ini, tubuh Hua Yun bergetar, senyumnya sangat sedih, matanya penuh dengan darah dan air mata, dan dia berlutut tanpa daya di tengah angin berdarah. Liu Yi baik, dan Ni Feng dan yang lainnya tidak membunuh mereka. Perang membuat mereka bertemu di medan perang, tetapi itu tidak sepenuhnya berarti bahwa mereka tidak akan pernah mati. Terkadang pikiran tentang kebaikan dapat mengubah hidup seseorang. Namun, perang ini tidak berakhir karena kebaikan Liu Yi. Pertempuran masih sengit, dan itu jauh lebih tragis dari yang dibayangkan. Dalam jarak 100 mil, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah menodai kehampaan dan bumi. Meski dengan upaya Yang Zhen dan Jining Xuang, terlalu banyak orang di Sekte Zheng Yang yang menyerah, namun kekuatan tempur Sekte Zheng Yang dan pasukan Yin Ming masih tirani, dan sulit untuk kalah dalam waktu singkat. Melihat langit dari jauh, kehampaan ditutupi oleh lautan awan dan kabut hitam yang mengepul. Di bawah lautan awan dan kabut hitam, masih ada lautan guntur, dan Ye Chen ada di lautan guntur. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, Lei Jie kali ini sangat lemah sehingga tidak layak disebut di depannya,
Leihai seperti cairan spiritual, memurnikan tubuh sucinya, dan dia seperti naga, berdiri di depan Leihai. Bepergian di laut. Aku berkata Tuan Long, ini agak tidak nyaman bagiku. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti, memusnahkan petir dengan telapak tangan, dan menatap naga kuno Taiksu di lautan dewa dengan curiga. Taiksu Gulong tidak menjawab, tetapi sedikit menyipitkan matanya untuk melihat Wuxu Miao. Di masa lalu, ketika saya mengalami bencana, saya hanya setengah hidup jika saya tidak terkena. Kali ini, bencana guntur terlalu lemah. Ye Chen melanjutkan, jika kamu tidak aku tidak akan terkena malapetaka guntur. Aku benar-benar tidak terbiasa ketika kulitku terkoyak. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Misti Sutian gemetar. Bersenandung. Segera, terdengar suara mendengung yang menusuk telinga. Ketika dia melihatnya, dia melihat awan hitam pekat dan kabut bergulung dan bergolak seperti lautan selama periode ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan guntur dan kilat beterbangan seperti ular yang berenang, dan kemudian berkumpul sangat berdekatan. Tanpa sadar, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah guntur dan kilat yang berkumpul menjadi sosok yang kabur. Zeng! Segera, cahaya ilahi yang menghanguskan dan tak tertandingi terbang keluar, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu, sehingga tubuh suci yang kuat itu tertembus. Bergantung pada sudut mulut Ye Chen berdarah, dan dia mundur dengan cepat. Pedang Tiankui muncul di tangannya dalam sekejap, dan dia menatap ke arah itu, apakah ini juga bagian dari hukuman dewa? Mengapa masih ada bentuk manusia dari hukuman Tuhan? Ledakan, ledakan, ledakan. Sutian gemetar, suara Bang-Bang pelan dan berirama, dengarkan baik-baik, itu suara orang berjalan, mungkin langkah kakinya terlalu berat, sehingga Sutian bergemuruh. Itu. Melihat sosok yang dikumpulkan oleh guntur, Taiksu Gulong di Laut Ilahi Ye Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu. Tidak hanya Taiksu Gulong, tetapi apakah itu Heng Yue Zhenren dan lainnya, Yang Dingtian dan lainnya, atau Chu Linger, Dongfang Yuling dan Liu Yi yang sedang bertempur di medan perang saat ini, saat dia melihat orang yang mengumpulkan guntur, wajahnya berubah pada saat bersamaan. Ini. Melihat Ye Chen lagi, ketika dia melihat wajah asli pria itu, dia mundur selangkah, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di matanya. Chapter 839, Hukuman Dewa Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit bergetar, dan orang yang mengumpulkan guntur masih berjalan menuju Ye Chen dengan tidak tergesa-gesa. Langkahnya mantap dan bertenaga, sosoknya sekuat gunung, rambut hitam panjangnya seperti air terjun, yang otomatis tanpa angin, dan matanya dengan sumur kuno dan ombak seakan berisi seluruh dunia, membawa keagungan dari seorang kaisar. Di atas kepalanya tergantung gambar dewa, yang menggambarkan gunung, sungai, dan gunung besar, memancarkan kecemerlangan ilahi, terkait dengan hukum Tao, seperti bintang, sangat menyilaukan. Karena kemunculan orang ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan Falun Wang dan Dao Huang yang sedang berkelahi berhenti berkelahi, dan mata mereka sedikit menyipit untuk menatap orang yang berkumpul oleh guntur. Xuan Chen. Mata Falun Wang hampir menyempit menjadi satu garis, dan masih ada ekspresi kaget di nadanya. Paman Tuan, orang itu adalah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak salah, Chu Linger dan Yang Dingtian masih memandang Tuan Heng Yue dan yang lainnya, berharap mendapatkan jawaban yang pasti. Nenek moyang saya dari 3 sekte, Xuan Chen. Tuan Heng Yue menjawab dengan terengah-engah. Bagaimana mungkin Kaisar Chen, apa yang terjadi di sini? Gu Santong dan yang lainnya juga menatap Sutian dengan bingung, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Naga, Tuan Naga, apa yang terjadi? Di antara semua orang, Ye Chen adalah yang paling heran. Orang yang berjalan di seberang tidak diragukan lagi adalah Xuan Chen, leluhur dari 3 sekte, karena patung batu Kaisar Chen berdiri di Heng Yue saat ini Zhong Nei, dia sangat mengenalnya. Itu bukan Xuan Chen yang asli. Taiksu Gulong menjawab, lebih tepatnya, itu merek Dao Xuan Chen. Apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Itu adalah hukuman dewa kesengsaraan surgawi Anda yang menyentuh merek Dao Xuan Chen, jadi dia muncul dalam bentuk ini. Taiksu Gulong menjelaskan, seperti yang Anda pikirkan, ini juga merupakan bagian dari hukuman dewa kesengsaraan surgawi. Masih ada malapetaka dan hukuman ilahi. Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit menarik. Nah, kamu terlibat dalam masalah besar, Taiksu Gulong berkata dengan tergesa-gesa,
hukuman ilahi dari merek Dao yang paling kuat bahkan lebih tinggi daripada hukuman ilahi dari binatang buas dan binatang buas. Hukuman ilahi semacam ini adalah yang paling sulit untuk diatasi. Ini menakutkan. Luasnya jauh di luar imajinasi Anda, dalam arti tertentu, Anda harus bertarung melawan Kaisar Xuan Chen. Sial, kamu masih bermain seperti ini. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Bersenandung. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, peta dewa yang tergantung di kepala Chen Huang Xuan Chen bergetar, dan menyapu cahaya dewa yang membara, langsung menuju ke arah Ye Chen. Cahaya dewa tampak biasa, tetapi sangat kuat. Melihat ini, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang Tianque dan memegangnya di depannya. Pound! Cahaya ilahi yang membakar menghantam pedang Tianque tanpa memihak, dan Ye Chen terkejut dan terbang di tempat. Itu adalah peta Xuantian Kyushu, nama Dao adalah peta para dewa Kyushu, dan itu adalah senjata sihir kelahiran Xuan Chen. Taixu Gulong berkata melalui transmisi suara, sama seperti Xuan Chen, itu juga merupakan jejak Tao, bukan peta sebenarnya dari para dewa Kyushu, tetapi jika itu masalahnya, Anda harus ekstra hati-hati, setelah Anda terluka parah oleh hukum Dao Xuan Chen, konsekuensinya tidak akan menyenangkan. Banyak di peta ilahi Kyushu ini. Apakah ini akan membuatku melawan Kaisar? Ye Chen telah menstabilkan sosoknya, dan suaranya bergetar saat berbicara. Suara mendesing. Di sisi berlawanan, dia melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mundur. Namun, gerakannya masih lambat, karena Xuan Chen telah muncul 3 kaki darinya dalam sekejap, dan kemudian sebuah tangan membanting menamparkan telapak tangan yang tampaknya sederhana, tetapi berisi lusinan kekuatan magis 10 variasi hukum. Di tempat, Ye Chen dikirim terbang, dan lebih dari selusin tulang patah di Sein Body yang kuat. Ikuti dia, semakin lemah kamu, semakin kuat dia. Taixu Gulong mengingatkan. Bersenandung. Ye Chen segera mengorbankan kuali Dewa Kekacauan, menghidupkan kembali kekuatan tak tertandingi dari kuali Dewa Kekacauan, dan langit yang runtuh menabrak peta ilahi Kyushu yang tergantung di kepala Xuan Chen. Pound! Ledakan! Bang! 1 tripod dan 1 gambar, masing-masing bertarung satu sama lain di atas langit virtual, tripod itu seperti gunung Tai, dan gambar itu seperti galaksi, keduanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi, dan semuanya terjalin dengan suara jalan dan langit. Perang. Ye Chen telah bergerak, melangkah keluar dengan 1 langkah, dan melintasi ratusan kaki. Tinju Bahuang menggabungkan banyak teknik rahasia dan membawa semangat juang yang tak terkalahkan untuk menyerang Xuan Chen. Xuan Chen tidak mundur, dia mengembangkan dunia dengan 1 tangan, mengubahnya menjadi yin dan yang, dan kemudian bergabung dengan Wuji Tai Chi, dan mendorong keluar dengan 1 telapak tangan, menghilangkan kekuatan tinju Bahuang Ye Chen dan mengirim Ye Chen terbang. Engah. Ye Chen memuntahkan darah di tempat, dan beberapa tulang yang belum pulih patah karena syok. Merek Tao, tubuh malapetaka, bahkan dapat menampilkan kekuatan sihir rahasia. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh kehikmatan, meskipun itu adalah hukuman dari malapetaka, tapi dia punya firasat, yaitu Xuan Chen, leluhur pertama dari 3 sekte di sisi yang berlawanan, benar-benar Kaisar Chen yang mencengangkan di masa lalu. Datang lagi. Ye Chen menyerang lagi, bertarung dengan semangat tinggi, karena itu adalah hukuman Tuhan, dia tidak akan takut. Jika itu adalah Kaisar Chen yang asli, maka tidak apa-apa, dia sama sekali tidak berniat untuk berkonfrontasi, apalagi kekuatannya, tetapi itu hanya tubuh asli yang dikumpulkan oleh hukum Tao, jadi tentu saja dia tidak akan takut. Namun, sebelum dia bisa mencapai tubuh Xuan Chen, cahaya ilahi yang tak tertandingi turun dari langit, berlama-lama dengan guntur, kekuatannya bisa membelah dunia. Saya mengandalkan. Ye Chen buru-buru mengangkat pedang Tianque. Pound! Pedang tak tertandingi itu menebas pedang Tianque dengan tiba-tiba, menyebabkan Ye Chen setengah berlutut di tanah di tempat, menyemburkan seteguk darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, suara berjalan terdengar lagi, dan keluar dari kabut hitam petir dan guntur, seorang pria keluar lagi sosoknya setinggi gunung, sekuat gunung, membawa keagungan seorang kaisar, dan menghantui hukum seorang kaisar. Yuan, pedang ilahi Yuan Hong. Suara-suara terkejut terdengar dari segala arah, dan mereka memandang orang kedua yang keluar setelah Xuan Chen dengan tak percaya, dia adalah Xuan Huang. Nak, kamu bisa meminta lebih banyak berkah. Taixu Gulong terbatuk datar, seolah tidak tahan melihat langsung, dia langsung menutup mata naganya.
Dua kaisar. Kata-kata Ye Chen bergetar, meskipun mereka bukan kaisar sejati, itu merupakan tekanan baginya. Namun, itu belum berakhir. Setelah Xuan Huang, Su Tian meraung lagi, dan dalam kabut hitam yang bergolak, orang lain berjalan keluar, memegang tombak besar di tangannya, mengenakan baju perang, juga membawa keagungan kaisar. Ayah! Ayah kerajaan! Melihat orang itu, tubuh Xiao Chen bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Xiao Zhan. Falun Wang tidak jauh dari sana mengepalkan tinjunya dengan darah, matanya menonjol, dan matanya penuh dengan mata merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah berabad-abad, dia akan melihatnya lagi di adegan ini. Dunia musuh terbesar. Apakah itu Raja Perang? Di bawah langit, ada terlalu banyak suara, semuanya bergetar. Tiga kaisar. Ekspresi Ye Chen menjadi pucat dan tidak berdarah. Jangan khawatir, masih ada lagi. Setelah Raja Perang, langit dan bumi bergetar, dan bel berbunyi, tebal dan panjang. Di bawah perhatian semua orang, dalam kabut hitam petir dan guntur, sosok keempat muncul, dengan sosok tinggi, rambut hitam seperti air terjun, dan guntur berlama-lama di sekujur tubuhnya, dengan bel besar tergantung di kepalanya, membawa keagungan kaisar. Dong Huang. Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar, dia tidak mengenal Dong Huang, tetapi dia telah melihat Dong Huang Bel. Bersenandung. Ketika Ye Chen terkejut, api panas mengalir turun dari langit, seperti air terjun api, dan ada orang lain di belakang Kaisar Timur, dengan tungku tembaga tergantung di kepalanya, seluruh tubuh terbakar dengan api, berlama-lama hukum dari Kaisar. Langit. Tungku tembaga pemakaman langit. Lalu, apakah orang itu adalah Kaisar pemakaman langit? Seseorang berseru, Kaisar pemakaman surgawi. Ye Chen gemetar, dan mundur selangkah lagi, melihat kabut hitam yang mengamuk dengan ketakutan. Di antara kilat dan guntur, orang ketujuh sudah berjalan keluar perlahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sama seperti beberapa kaisar sebelumnya, orang ini memiliki sosok yang tinggi dan agung, tetapi lengannya telanjang. Ada rune berbentuk naga di lengan kirinya. Apa yang ada di depan adalah sebuah pagoda, bertahan dengan kemegahan ilahi yang bersinar, terjalin dengan hukum jalan kaisar. Kian, pagoda Dewa Kun. Seseorang gemetar, itu Tai Wang, kaisar lain. Ye Chen terengah-engah, mundur lagi, wajahnya menjadi pucat. Ledakan, langit bergemuruh, kabut hitam melonjak, dan tidak ada yang terlihat. Sebuah payung langit telah terbang keluar, berputar perlahan, berlama-lama di sekitar kemegahan ilahi yang indah, menjalin hukum yang indah ini. Payung Fumotian. Seru seseorang, menatap kabut hitam petir dan guntur, orang selanjutnya adalah Kaisar Bulan. Benar saja, di bawah perhatian semua orang, sesosok cantik berjalan keluar perlahan, dengan langkah teratai bergerak ringan, dengan sosok anggun dan keanggunan tiada taraf, 3000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ilahi. Kaisar Bulan yang tak tertandingi. Ye Chen membuka mulutnya. Dia tidak mengenal Kaisar Bulan, apalagi payung Fumotian, tetapi dia telah melihat Qian Sangyue, dan Kaisar Bulan saat ini terlihat persis seperti Qian Sangyue. Akankah Yan Huang muncul selanjutnya? Pusat kekuatan Yan Huang sudah mulai terengah-engah. Kaisar 9 Chu besar telah menghasilkan 7 patung, dan mereka akan muncul secara berurutan. Menurut ritme ini, yang berikutnya harus menjadi leluhur Yan Huang. Yan Huang. Benar saja, sosok agung muncul dalam tampilan yang mereka harapkan, dengan rambut hitam berkibar, menelan gunung dan sungai, memiliki keagungan yang tak tertandingi, dan kekuatan ilahi untuk menekan dunia, dengan prasasti ilahi tergantung di atas kepalanya, aura naga emas yang tersisa, mengelilingi Kaisar Yan hukum Kaisar, kekuatan para dewa tidak ada bandingannya. Ini benar-benar Kaisar Yan. Mata Zhong Jiang dan yang lainnya sudah basah. Di masa lalu, mereka hanya bisa melihat patung batu Kaisar Yan, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk melihat yang hidup hari ini. Jujur, aku tidak benar-benar ingin melihatmu, senior. Ye Chen menelan ludah dan mundur lagi. Yang terakhir seharusnya Kaisar Chu. Ketika Ye Chen menelan ludah, sebuah suara terdengar dari bawah lagi. Fakta persis seperti yang mereka harapkan, dalam kabut hitam petir dan guntur, sosok ke-9 perlahan berjalan keluar, dengan pedang Taiya tergantung di kepalanya, setiap langkah yang diambilnya akan membuat langit bergemuruh, temperamennya sebanding dengan itu. Kaisar dari semua generasi, umumnya sama.
Ini adalah kaisar yang tak tertandingi, dia adalah orang pertama yang menyatukan tanah ini, nama Great Chu berasal darinya, dan semua legendanya adalah mitos. Setelah Kaisar Chu, meskipun kabut hitam masih berkecamuk, tidak ada yang keluar lagi. Dengan cara ini, Kaisar 9 Besar Chu tiba dan berdiri dengan rapi dalam barisan. Meskipun mereka bukan Kaisar 9 Besar Chu yang sebenarnya, paksaan mereka tidak tertandingi, dan seluruh kekosongan dihancurkan menjadi tempat yang kacau. Anda juga dapat melihat lubang hitam di ruang hampa. Chapter 840, Melawan 9 Kaisar. Ledakan, ledakan, gemuruh. Mungkin tekanan dari 9 Kaisar terlalu kuat, menyebabkan dunia mengaum terus-menerus. Melihat langit kosong dari kejauhan, itu sudah menjadi tanah kekacauan. Awan hitam menutupi langit dan bumi bergulung, kilatan petir dan guntur, dan di lautan guntur, Great Chu dan 9 kaisar berdiri berdampingan, dan 9 kaisar itu agung, seperti 9 gunung yang tidak pernah bisa diatasi, memaksa seluruh dunia. Di lautan guntur, Ye Chen telah mundur beberapa langkah tanpa sadar, melihat ke sisi lain dengan wajah pucat. Siapa orang-orang itu? Yang mana dari Kaisar Great Chu yang bukan yang terbaik di dunia, dan mana yang bukan keberadaan Great Chu yang dulunya tak terkalahkan, tapi sekarang ada 9 orang yang muncul bersama, kekuatan tempur macam apa yang dibutuhkan untuk melawannya. Di bawah pengawasan semua orang, 9 kaisar bergerak pada saat bersamaan. Bersenandung. Peta ilahi Kyushu yang tergantung di kepala Kaisar Chen melintasi langit, dan cahaya ilahi yang bersinar tersapu berkeping-keping, dan setiap sinar seberat gunung. Melihat ini, Ye Chen segera memindahkan Chaos Divine Cauldron, dan Chaos Sea di dalamnya melonjak keluar, dengan paksa menghalangi cahaya ilahi dari peta ilahi Kyushu. Zeng. Ketika Kaisar Xuan datang untuk membunuh, pedang Yuan Hong berdentang, dan pedang itu membelah langit dan bumi. Ye Chen tidak berani menyesalinya, dan nyaris menghindari pedang Xuan Huang dengan melangkah terlalu cepat, tetapi dipenjarakan di Sutian oleh tablet Dewa Yan Huang. Kaisar Timur membunuhnya, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menghancurkannya. Buka untukku. Ye Chen meraung, mengangkat tablet Dewa Yan Huang, dan melarikan diri dengan gila-gilaan, tetapi dia masih dipukul, dan lubang darah keluar dari bahunya oleh jari Dong Huang. Apa yang dia tusuk saat ini seharusnya menjadi bagian tengah alisnya. Namun, meski begitu, situasinya sangat berbahaya. Kaisar pemakaman surgawi dan Taiwan telah dimusnahkan dari sisi kiri dan kanan, dan tungku tembaga Sky Burial dan pagoda Qiankun semuanya mekar penuh. Engah. Klik. Di tempat, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan lebih dari selusin tulang hancur. Bersenandung. Dengan suara mendengung Sutian, Raja Perang tiba, dan tombak ditebas dari langit. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan sosoknya, buru-buru mengangkat pedang Tiankui, tetapi setengah berlutut di tanah pada saat berikutnya. Ah! Raungan Ye Chen mengguncang langit dan bumi, darah suci terbakar, dan darah naik, dan dia mengibaskan Zanwang Halberd dengan seluruh kekuatannya, karena serangan Kaisar Bulan juga tiba, menutupi langit dan bumi dengan batu giok kristalnya. Tangannya, dan menamparkan tulang berdarahnya terbang melintasi langit. Zeng! Pedang Taya Kaisar Chu juga tiba. Pedang itu biasa dan tidak ada penglihatan yang menghancurkan bumi, tetapi Ye Chen tahu bahwa pedang ini menggabungkan banyak metode rahasia, dan itu adalah pedang yang kembali ke dasar. Itu benar-benar sombong. Terlalu kosong. Ye Chen menggunakan teknik rahasia klan naga kuno Taixu untuk memadatkan pusaran air gua Taixu di depannya sebagai pertahanan. Namun, yang mengejutkannya adalah Kaisar Chu mengabaikan gua Taixu dengan pedangnya, menembusnya dengan satu pedang, dan membunuh Ye Chen dalam sekejap. Engah. Di tempat, dada Ye Chen ditusuk, dan dao pada pedang ilahi Taya dengan tidak hati-hati menghancurkan meridiannya, melenyapkan tubuh suci, darah, dan melarutkan asal tubuh sucinya, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Ye Chen mengatupkan giginya dan meninju, tetapi kebetulan Kaisar Chu menamparnya. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan telapak tangan, dan terdengar raungan. Ye Chen terbang di tempat, kepalan emas berlumuran darah, memperlihatkan otot dan tulang yang bersinar. Namun, Great Chu dan 9 kaisar tidak akan berhenti menyerang karena Ye Chen dipukuli ke udara. Mereka mengepung mereka dari segala arah. Alih-alih menjadi lemah, serangan mereka menjadi semakin ganas. Ye Chen, yang baru saja bangun, adalah dipukuli tanpa membalikkan kekuatan. Darah suci yang cerah, memercikkan seluruh lautan guntur. Di bawah lautan guntur, karena Ye Chen berperang melawan 9 kaisar,
pertempuran juga berhenti, dan bahkan Raja Langit lupa memberi perintah kepada Jenderal Kematian Yinming untuk terus menyerang. Saat ini, medan perang berdarah dengan radius ratusan mil, sosok gelap, semua mata tertuju ke langit tanpa kecuali. 9 Kaisar, bagaimana? Bagaimana bisa ada bencana seperti itu? Di bawah, wajah Culinger sangat pucat, dan dia menatap Sutian dengan gemetar. Dialah yang sangat luar biasa, hukuman dewa telah menyentuh jejak Dao dari 9 Kaisar Chu. Tuan Heng Yue menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya sangat bermartabat. Dengan kata lain, Dao-nya yang mengancam Dao dari 9 Kaisar Chu, dan malapetaka semacam ini dijatuhkan untuk memusnahkannya. Zhong Jiang merenung. Satu orang bertarung melawan 9 Kaisar, 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Suara leluhur keluarga Su juga bergetar. Memikirkan hal ini sangat mendebarkan. Meskipun itu bukan 9 Kaisar Chu yang sebenarnya, pertarungan mereka kekuatan ada di seluruh langit dengan barisan seperti itu, bencana seperti itu, Ye Chen kemungkinan besar akan terbunuh. Tapi kami tidak bisa membantu. Zhu Ge, yang selalu celaka dan tidak bisa diandalkan, adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya dengan serius, nadanya penuh ketidakberdayaan. Tuan, ayo bantu kakak. Di sisi lain, Hua, yang memegang batang besi hitam, menatap Ji Ningsuang dengan penuh harap. Ji Ningsuang terdiam, menatap Sutian dengan tenang, ekspresinya sangat bermartabat. Meskipun dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi Ye Chen sangat kuat, tapi sekarang pemandangan ini jauh melebihi harapannya. Kaisar 9 Chu yang agung, sungguh keberadaan yang menantang surga, 9 orang muncul bersamaan, 10 mati tapi tidak ada yang hidup. Tuan ingin satu orang memukul 9, itu tidak adil. Wajah Xian menjadi pucat, dan dia dengan erat menggenggam lengan batu giok Ji Ningsuang, matanya yang besar penuh harapan. Kami tidak bisa membantu. Ji Ningsuang akhirnya berbicara, menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini adalah malapetaka, dan jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menghadapi 9 Kaisar Chu. Tidak ada cara lain. Sialan, ini omong kosong. Di sisi medan perang, ada teriakan kutukan, dan si Tunan, si Eyun dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bahkan jika itu adalah 9 Kaisar Chu, mereka tidak bisa membantu tetapi bersumpah. 9 Kaisar Chu besar, ini. Bagaimana cara melawan ini? Retribusi, ini semua retribusi. Misalnya, Cheng Kun dan yang lainnya memiliki ekspresi muram di wajah mereka, dan mereka tertawa dengan tidak hati-hati. Meskipun mereka juga terkejut bahwa Ye Chen dapat menginduksi hukuman Dewa 9 Kaisar, ini adalah berita bagus bagi mereka, karena menurut pendapat mereka, setelah hari ini, tidak akan ada Ye Chen di Dachu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak jauh dari Lei Hai, wajah Raja Surga menjadi ganas. Dia adalah Raja tertinggi. Dibawa keluar, dan hanya untuk ini, dia sudah kalah dari Ye Chen. Tapi ini adalah kebenaran. Kaisar Pedang di seberang berkata dengan ringan, dan menatap langsung ke asteris-asteris raja, ada generasi orang-orang berbakat, era ini bukan lagi milikmu, senior. Kalau begitu bunuh. Kemarahan Raja Dewa itu seperti guntur, dan dia melompat ke langit dalam satu langkah, dan membunuh Lei Hai. Tetap, Xiao Chen tiba-tiba menyeberang dengan satu langkah, diblokir di depan Raja Asteris-Asteris, dan membelah dunia dengan tombaknya. Gulungan. Wang memegang Qian Kun di tangannya, membalik Xiao Chen Zhen dengan satu telapak tangan, dan meledakkan Kaisar Pedang kembali dengan tinju, dan kemudian mengusir Du Guao dengan satu jari, dan segel besar terakhir menekan Tian Zong yang baru saja menyerbu Patriark. Membunuh. Setelah menembus penghalang keempat orang itu, Raja Surga bergegas ke lautan guntur dengan paksa. Melihat ini, Ye Chen, yang sudah dalam keadaan sengsara, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kaisar Agung Chunnain sudah tidak memberinya waktu untuk bernapas, apalagi Raja Dewa lainnya. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Segera setelah Asteris Wang melangkah ke lautan guntur berukuran lebih dari 2 kali lipat, dan di mana lautan guntur berbatasan dengan awan hitam pekat, guntur dan kilat dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, bang, bang terdengar. Di bawah perhatian semua orang, 9 sosok kabur lainnya keluar perlahan, langkah mereka serempak, lambat dan berirama, mungkin karena tubuh mereka terlalu berat, dan tanah yang mereka injak mengeluarkan suara dentuman. Lagi. 9 Kaisar Chu besar lagi. Ketika mereka melihat wajah asli dari 9 orang itu, semua orang berseru,
Karena 9 orang yang baru saja keluar bukanlah Kaisar Chu, Kaisar Yan, atau Kaisar Bulan. Dong Huang, Tai Wang, Kaisar Pemakaman Langit, Zhan Wang, Xuan Huang dan Chen Huang.